Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1871 mencapai ibu kota. Setelah melewati kawasan geyser, rombongan Minos menempuh perjalanan selama 2 hari lagi hingga akhirnya mencapai kawasan hijau pertama sejak meninggalkan kota pesisir tempat mereka tiba di domain tersebut. Saat melihat area ini, Minos dan Emlyn segera menyadari hadiah yang akan didapat setelah tantangan besar. Tempat ini sangat berbeda dari apa yang mereka alami, dan kehidupan berkembang di sana hampir tidak seperti di tempat lain. Bagi mereka yang mengetahui dunia spiritual secara mendalam, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa tempat ini mirip dengan Pulau Elf. Energi spiritualnya sangat padat, dan aura kehidupan di area tersebut terpancar dari tanah, bebatuan, dan akar-akar di sekitarnya sedemikian rupa sehingga siapapun di sana dapat dengan mudah menyembuhkan luka dan memulihkan sebagian vitalitasnya. Pada saat yang sama, tanaman dan obat-obatan di tempat ini dapat berkembang lebih dalam dibandingkan 99% dunia spiritual. Warna-warna cerah dari hutan di depan kelompok itu begitu mencolok dan istimewa sehingga mereka yang baru saja melewati sebagian besar wilayah yang sunyi ini mau tidak mau berhenti dan menghela nafas. Saat melihatnya, setelah begitu banyak kesedihan, menemukan sesuatu yang begitu semarak sungguh aneh. Cantik, Emlyn berkata ketika Minos melihat ke tempat ini. Merasakan perbedaan dari apa yang diingat oleh ingatan Henricus Longus. Bahkan tentara bayaran dari negara bagian ini, yang telah melihatnya berkali-kali selama ribuan tahun hidup mereka, mau tidak mau mengamati daerah itu sejenak sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Kota pertama di depan kita hanya berjarak 30 menit penerbangan dari sini. Orang yang bertanggung jawab membimbing kelompok berkomentar. Mendengar ini, Minos tersadar dari kesurupannya dan berkata, "Ada apa di tempat ini? Apakah ini kota besar? Kota di depan adalah kota markas. Kota ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan tentara penjaga kekaisaran yang bekerja di daerah tersebut. Meskipun ini adalah tempat yang lebih kaya daripada kota tempat Anda tiba di negara bagian kami, kota ini tidak memiliki banyak hal yang Anda butuhkan. Sedang mencari. Tempat terbaik untuk menemukan Seafolk adalah di ibu kota. Ada politisi di sana, anggota keluarga kekaisaran, dan tempat ini juga merupakan tempat pelatihan terkenal di negara bagian. Pasti ada anggota yang relevan dari berbagai cabang Seafolk di sana. Dengan lebih dari 100.000 anggota, ras Seafolk tidak hanya terdiri dari kerabat dekat dan ahli waris negara. Tidak, keluarga kekaisaran di negara bagian itu pasti memiliki paling banyak 500 anggota yang berada dalam garis suksesi. Sebagian besar masyarakat laut adalah bawahan atau pengikut keluarga kekaisaran, dengan atau tanpa hubungan darah dekat dengan keluarga. Tapi semua masyarakat laut sangat penting di negara bagian ini. Bisa dibilang, berbagai cabang ras ini berfungsi sebagai bawahan langsung keluarga kekaisaran atau bangsawan kerajaan laut. Dengan pembagian yang mirip dengan apa yang mungkin kita lihat di wilayah manusia. Sangatlah umum bagi keluarga atau cabang ras yang berbeda untuk mengirimkan anggotanya untuk berlatih di daratan atau ibu kota bawah air negara. Sebagai makhluk yang mampu berevolusi di kedua jenis habitat tersebut. Mereka berpindah antara dua wilayah tersebut sejak usia dini untuk melatih keterampilan mereka yang paling sesuai dengan lingkungan masing-masing. Jika mereka tinggal hanya di satu tempat, mereka mungkin melemahkan sifat-sifat penting lainnya dan kehilangan apa yang membuat mereka istimewa. Mengetahui hal tersebut, Minos tidak mau berhenti di kota depan dan berpikir lebih baik melanjutkan perjalanannya ke ibu kota, di mana pasti akan banyak anggota perlombaan ini yang bisa dia temui. Kalau begitu ayo cepat lewati tempat ini dan lanjutkan perjalanan menuju ibu kota. Dia berkata kepada kelompok itu. Berapa lama sampai kita mencapai tujuan? Emlyn bertanya. Yah, 2 atau 3 hari. Tergantung apakah kita mengalami masalah yang membuat perjalanan kita memakan waktu lebih lama. Salah satu sage di grup berkomentar. Masalah, bukankah area ini lebih aman daripada yang kita lewati baru-baru ini? Ya, tapi itulah mengapa kepadatan makhluk hidup jauh lebih tinggi di sini. Di bagian kekaisaran yang hijau ini, banyak hal yang membuat perjalanan menjadi sulit atau mudah bagi kelompok seperti kita. Baiklah, dia menghela nafas. Tapi Emlyn lebih suka seperti ini. Meskipun dia ingin menyelesaikan perjalanan ini secepat mungkin sehingga dia bisa melihat sukunya lagi di benua binatang. Dia lebih suka melakukan perjalanan melalui suatu daerah tanpa bahaya dari wilayah yang baru saja mereka lewati dan memiliki kesempatan untuk melihat suku tersebut. Ras yang berbeda di tempat ini. Kelompok mereka terus terbang ke depan, dengan cepat sampai di kota yang baru saja mereka bicarakan. Itu bukanlah tempat yang besar, hanya sebuah daerah perkotaan dengan sekitar 100.000 penduduk, kebanyakan dari mereka adalah penjaga pasukan kekaisaran. Jika Anda membawa orang-orang itu keluar, tidak akan ada lagi 20.000 orang yang tinggal di sana bersama keluarganya hanya untuk melayani para penjaga itu. Namun saat mereka melewati tempat itu dengan cepat, berhenti untuk membeli perbekalan, Emlyn dan Minos berkesempatan melihat balapan baru.
Di sana, mereka melihat ogre dan orc, sejenis makhluk humanoid, namun dengan penampilan dan bentuk tubuh yang ekstrim, tidak begitu cantik dari sudut pandang manusia. Namun, meskipun penampilan mereka mengerikan, makhluk-makhluk ini sangat membantu dan berada di belakang banyak pekerjaan konstruksi di negara bagian ini. Mereka mempunyai kekuatan yang besar. Dan ketika mereka diperintahkan oleh makhluk dengan tingkat intelektual yang lebih tinggi, mereka dapat melakukan hal-hal besar dengan cepat dan kecepatan yang mengesankan. Meskipun mereka mengerikan dan terkadang agresif, mereka sangat umum di wilayah darat kerajaan laut. Di wilayah perairan domain ini, seseorang dapat menemukan makhluk seperti Putri Duyung yang tinggal di wilayah kutub selatan dunia spiritual. Minos penasaran untuk bertemu dengan Putri Duyung dan ras lain di daerah ini. Namun untuk saat ini, dia puas mengamati para ogre dan makhluk ras lain yang tidak biasa ditemukan di belahan dunia lain. Setelah binatang buas dan manusia di kelompoknya menerima perbekalan dari kota, mereka kembali ke hutan yang baru saja mereka masuki. Sejak saat itu, mereka akan bertemu dengan berbagai makhluk khusus dalam perjalanan mereka, mulai dari makhluk hidup tumbuhan hingga ras mitos yang hidup di hutan setempat. Dengan formasi kuat yang mampu menakuti para demigod sekalipun, kelompok tersebut tidak akan kesulitan melakukan perjalanan selama 2 hari berikutnya. Akhirnya mencapai ibu kota dari tempat yang megah ini. Bahkan sebelum memasuki kota daratan terbesar di negara bagian ini, rumah bagi lebih dari 4 juta makhluk dari berbagai ras. Kelompok tersebut akan bertemu dengan anggota pertama dari masyarakat laut, salah satu ras terkuat di dunia spiritual. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1872 keyakinan masyarakat laut. Ketika mereka bertemu dengan anggota Sea Folk pertama yang mereka lihat di hadapan mereka. Minos dan Emlyn melihat ke arah humanoid berkulit hijau dengan rambut seperti ganggang biru dan mata seperti ikan. Anggota ras ini memiliki lubang di tempat hidung mereka seharusnya berada, sementara insang tersebar di sepanjang sisi tubuh mereka, tempat mereka bernapas di dunia bawah laut. Jantan dari ras ini biasanya memiliki tinggi antara 1,9 dan 2,2 meter, sedangkan betina memiliki tinggi antara 1,7 dan 1,9 meter. Kedua jenis kelamin akan memiliki tubuh yang indah tetapi tanpa banyak volume otot. Namun, kekuatan fisik makhluk ini tidak boleh dianggap remeh. Mereka memiliki tubuh yang sangat kuat yang bahkan menyaingi binatang buas. Karena mereka menyerupai binatang, mereka memiliki transformasi tubuh khusus ketika melebihi level 70, dan mereka dapat berubah menjadi raksasa humanoid di darat atau makhluk air seperti ikan di air. Aura makhluk-makhluk ini di darat dan di air membawa kepadatan spiritual yang besar, dan dalam hal kesesuaian dengan alam, mereka berada di urutan kedua setelah para elf. Oleh karena itu, ketika orang melihat salah satu makhluk ini, mereka biasanya akan merasakan sensasi yang sangat mirip dengan apa yang mereka rasakan saat berada di sekitar elf. Hukum di sekitarnya terkonsentrasi di sekitar tubuhnya seolah-olah dia adalah orang favorit mereka di dunia. Emlyn memandang makhluk yang berjalan di sepanjang salah satu trotoar kota yang baru mereka datangi, terkejut dengan karakteristik anggota ras ini. Masyarakat laut adalah ras kedua yang bisa hidup lebih lama di dunia spiritual, namun mereka kalah dalam kekuatan kasar dari paus langit, naga, dan peri. Sementara mereka menduduki peringkat keempat dalam kecepatan budidaya. Meskipun mereka memiliki karakteristik yang mirip dengan elf, mereka bukanlah orang nomor 2 di dunia ini seperti yang dibayangkan. Mereka hanya berada di urutan kedua dalam hal vitalitas, atau lebih tepatnya, kesesuaian dengan aturan dunia ini. Minos sudah tahu banyak tentang makhluk ini dari ingatan Henricus Longus, tapi melihat sesuatu secara langsung untuk pertama kalinya selalu terasa istimewa. Jika salah satu dari makhluk ini percaya padaku dan mengikutiku, aku akan mempunyai cukup uang untuk membawa ras ini ke sisiku. Minos berpikir dalam hati, masyarakat laut mempunyai kekuatan khusus yang memungkinkan mereka melihat segala sesuatu yang pernah dialami oleh orang lain. Karena kemampuan ini, jika salah satu dari mereka melihat sesuatu, seluruh ras mereka dapat melihat hal yang sama jika salah satu dari mereka memiliki kesempatan untuk meneruskan kenangan itu kepada orang lain. Dengan kemampuan ras ini, Minos ingin menggunakan salah satu dari orang-orang ini untuk meyakinkan seluruh kerajaan laut untuk memihaknya. Pria yang memimpin kelompok itu menyela pengamatan keduanya dan berkata, "Di sini, di Oxbarrow terdapat tempat kedudukan beberapa keluarga bangsawan dan salah satu jabatan keluarga kekaisaran negara bagian. Kami tidak akan bisa mencapai pos kekaisaran karena hanya orang yang berwenang yang dapat memasuki bagian kota tersebut. Jadi kita harus mencari salah satu dari keluarga bangsawan ini." Dia memandang Minos dan berkata, "Mengingat Yang Mulia adalah penguasa sebuah negara di benua tengah, peluang kami untuk mendapatkan akses ke salah satu rumah ini tidaklah kecil. Namun, apakah bangsawan yang bersangkutan akan menerima kita adalah masalah lain," kata Minos. "Baik, berbicara dengan anggota kuat manapun dalam ras ini akan baik-baik saja." Emlyn memikirkan sesuatu dan menyarankannya, "Minos, bukankah ras ini hampir sama sensitifnya dengan para elf?
Jadi kenapa kita tidak mencari seseorang dari ras ini yang mengamati dunia dan merasakan masalah? Kita akan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan apa yang kita inginkan di sini jika kita pergi ke orang seperti itu. Minos tidak setuju dan melihat ke salah satu tentara bayaran. Apakah kamu kenal orang seperti itu? Pria dan wanita saling memandang dan bertukar beberapa komentar. Menurutku kita harus pergi ke Sanctuary of Visions. Ya, ada anggota Seafolk yang bisa melakukan apa yang Emlyn katakan. Tapi tidak mudah untuk mendekati tempat itu. Kamu tahu bagaimana perasaan masyarakat laut terhadap kuil mereka. Masyarakat laut mempunyai kepercayaannya sendiri. Keyakinan itu dikhotbahkan oleh Sanctuary of Visions, yang menjaga kesejahteraan kekaisaran dan dunia spiritual. Mereka memandang diri mereka sebagai bagian dari alam, penting bagi keseimbangan dunia sebagaimana adanya. Mereka mengajarkan bahwa mereka harus melindungi dunia, melindungi spesies hewan dan tumbuhan, dan tidak mengkonsumsi lebih dari yang dapat disediakan oleh lingkungan secara berkelanjutan. Singkatnya, ada banyak sekali praktik yang harus diterapkan oleh penganut agama ini dalam hidup mereka untuk memastikan kebaikan dunia dan ras mereka. Namun sama seperti tidak mudah bagi siapapun untuk mendapatkan akses ke inti gereja spiritual. Juga tidak mudah bagi kelompok penganut kepercayaan lokal untuk mendapatkan akses ke Sanctuary of Visions. Organisasi ini memiliki kuil di seluruh kota kekaisaran, tapi karena ini adalah salah satu dari 2 ibu kota, kuil lokal adalah salah satu yang paling penting dan berperingkat tertinggi. Anggota dengan peringkat tertinggi dari kelompok ini bekerja di sana. Ayo kita coba. Meski tidak mudah, bos kita adalah seorang penguasa dan seseorang yang hanya ingin mengobrol. Demigod level 91 berkata sebelum melihat ke arah Minos dan memberinya instruksi. Yang mulia, akan lebih mudah bagi kami semua jika Anda berpura-pura tertarik mempelajari kepercayaan setempat. Ini adalah kepercayaan masyarakat laut dan masyarakat kerajaan laut. Namun, beberapa dari mereka percaya bahwa siapapun yang tertarik dapat mempelajari kebenaran untuk mengikuti jalan yang benar. Minos segera menerima saran itu. Baiklah, ayo lakukan apa yang ada dalam pikiranmu. Minos tidak tahu bahwa agama lokal masih ada setelah sekian lama dan telah banyak berubah sehingga masyarakat laut menerima anggota ras lain ke dalam tempat perlindungan mereka. Pada masa Henricus Longus, orang-orang ini sangat dekat, dan hanya elf yang diizinkan masuk ke kuil mereka. Itu sebabnya Minos tidak berpikir untuk mencari organisasi seperti itu pada awalnya. Pasti ada sesuatu yang berubah dalam jutaan tahun terakhir. Dia berpikir, tidak heran bahkan Pantheon Kehormatan pun tidak memiliki informasi ini. Sebelum memulai perjalanannya, dia telah mencari informasi tentang kerajaan laut di Pantheon Kehormatan. Bagaimanapun, dia adalah anggota kelompok yang aktif dengan beberapa poin prestasi. Sangat bodoh jika tidak memanfaatkan kelompok ini. Namun, Pantheon Kehormatan pun tidak memiliki akses ke semuanya. Ada hal-hal tertentu yang hanya dapat diakses oleh kelompok paling intim. Saat kelompok Minos mendekati kuil lokal agama ini, dia bertanya, "Sudah berapa lama kepercayaan ini mulai menerima orang-orang dari ras lain?" Saya pernah mendengar bahwa masyarakat laut sangat defensif terhadap hal itu di masa lalu. Itu berubah sekitar 50 tahun yang lalu. Pada saat itu, salah satu tetua kuil, yang sedang mengasingkan diri, terbangun dan berkata bahwa rakyatnya harus mengubah cara mereka dan menerima anggota dari ras lain. Banyak yang tidak menyukainya, tapi sejak itu, puluhan ribu makhluk dari berbagai ras di kerajaan laut telah bergabung dengan kepercayaan lokal. Kata salah seorang pria saat mereka berjalan menuju kuil setempat. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1873 Tempat Suci Penglihatan. Sesampainya di Sanctuary of Visions di Oxbarrow, rombongan Minos tak berhenti untuk mengagumi megahnya bangunan 10 lantai bergaya oriental yang menyerupai pagoda. Mereka berjalan melewati taman di pinggiran area tersebut, di mana banyak manusia laut terlihat. Beberapa dari mereka mengenakan pakaian serupa, semuanya berwarna merah, dan berjalan berkelompok mengelilingi taman, berjalan-jalan atau mengamati kawasan. Ini adalah tempat yang sangat dihormati oleh masyarakat laut. Namun meski begitu, tempat ini buka 24 jam sehari dan setiap orang percaya dapat pergi ke sana kapanpun mereka mau atau perlu. Namun bukan berarti masuk ke dalamnya mudah. Beberapa artefak di sekitar bangunan ini membatasi mereka yang bisa memasuki bagian tengah tempat suci agama ini. Jika Anda tidak memiliki bakat dan kecocokan dengan hukum alam tertentu, atau jika Anda tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, mustahil untuk masuk. Namun hal ini tidak dilakukan untuk membatasi makhluk dari ras yang lebih lemah karena sebagian masyarakat laut tidak ingin ras lain berbaur dengan kepercayaan mereka. Itu adalah sesuatu yang kuno, bagian dari keyakinan itu. Pencipta tempat suci ini percaya bahwa hanya mereka yang sesuai dengan tujuannya yang dapat memasuki pintu tempat suci mereka. Entah orang-orang ini adalah anggota masyarakat laut atau spesies lainnya, mereka yang tidak cocok dengan tempat ini harus menunggu hingga nanti untuk mencoba menemukan rahasia dunia ini.
Ketika mereka sudah berjalan sekitar 30% dari perjalanan menuju tangga depan gedung besar itu, beberapa orang dalam kelompok Minos mulai merasakan badan mereka semakin berat. Ini, Emlyn adalah salah satu yang pertama, tetapi sebagai anggota ras yang sangat berbakat, meskipun memiliki keterbatasan. Dia masih memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dunia ini daripada manusia level 89. Namun, tidak ada banyak perbedaan antara dia dan 3 manusia level 89 di kelompok ini. Karena itu, dia dan ketiganya mengalami kesulitan yang hampir sama ketika mencoba berjalan menuju pintu masuk gedung ini. Minos, katanya dengan susah payah. Aku tidak tahu apakah aku bisa mengikutimu. Minos belum merasakan apapun, tetapi ketika dia menyadari bahwa hampir semua orang di kelompoknya telah mengubah ekspresi mereka, dia mengerti alasannya. Jadi tempat ini punya sesuatu seperti itu? Dia berpikir tapi tidak terkejut. Kepercayaan masyarakat laut sudah ada sebelum terbentuknya kerajaan laut. Itu sudah ada selama ras kuno ini ada di dunia spiritual. Dia melihat para demigod dalam kelompok itu juga merasakan tekanan, tapi mereka masih bisa bergerak bersamanya. Ayo lanjutkan. Dia berkata, menyemangati 3 manusia di kelompok itu dan 2 binatang level 89. Dengan beberapa langkah ke depan, kelompok Minos telah mencapai 65% jalan menuju pintu masuk gedung ini. Tapi sekarang, hanya dia dan ketiga demigod yang bergerak maju. Yang lainnya berdiri di belakang, tidak mampu bergerak maju atau bahkan mundur, terjebak pada posisinya masing-masing. Meski ketiga demigod masih bisa bergerak, namun itu terjadi dengan susah payah, terutama 2 demigod level 90. Menyadari betapa mereka berjuang keras untuk bergerak, berkeringat, dan kesakitan, keduanya memandang Minos dengan sikap buruk, tidak memahami situasinya. Bagaimana? Pria level 91, sedikit lebih baik dari teman-temannya, bertanya dengan kaget sambil melihat ke arah pemuda di sebelahnya. Minos bergerak seolah tidak ada yang menekannya. Minos tertawa dan berkata, aku mungkin level 83, tapi aku lebih kuat darimu, teman-teman. Hanya karena aku mempekerjakanmu bukan berarti aku tidak bisa melindungi diriku sendiri dan berbalik. Pria itu mengepalkan tangannya, menyadari bahwa Minos sebenarnya tidak sombong, tapi menyatakan fakta. Mereka relevan dengan tujuan Minos tetapi belum tentu merupakan pengawalnya. Ketika dia memahami hal ini, rasa hormat orang-orang ini terhadapnya meningkat beberapa tingkat. Minos tidak lagi menunggu teman-temannya dan setelah berkomentar, dia mengambil beberapa langkah ke depan hingga mencapai langkah terakhir yang dia perlukan untuk mengatasi area yang membatasi orang lemah dan mereka yang memiliki pemahaman spiritual rendah. Sesampainya di sana, Minos merasakan sedikit tekanan padanya, namun dia berhasil mengambil langkah terakhir ketika seorang tetua dari kuil muncul di hadapannya dengan ekspresi heran. Anggota si Folk ini memandang Minos dengan aneh, tidak percaya melihat manusia level 83 pertama mampu mengatasi artefak kuat di area tersebut. Untuk mencapai posisi Minos sekarang, manusia harus memiliki bakat tingkat emas, fisik yang hampir tingkat dewa, dan setidaknya berada di level 93. Karena persyaratan yang tinggi dan fakta bahwa hingga beberapa dekade yang lalu, tidak ada manusia yang diizinkan mendekati kawasan ini. Kurang dari setengah lusin manusia yang pernah memasuki tempat ini. Semuanya memiliki budidaya lebih tinggi dari level 95. Tapi Minos baru mencapai level 83, yang merupakan kejutan besar bagi tetua level 90 yang berdiri di depan mereka. Kedatangan Minos di sana telah menarik perhatian beberapa tetua kuil, dan banyak mata tertuju ke arahnya, mengawasinya dengan penuh perhatian. Anak muda, siapa kamu? Dari mana asalmu? Tetua ini, yang terlihat sangat mirip dengan semua spesies jantan, bertanya pada Minos, mencoba menganalisis jiwa muda di hadapannya. Minos tulus, mengetahui dia tidak perlu bersembunyi dari manusia di tempat ini. Nama saya Minos Tuor. Saya adalah Kaisar Kerajaan Dataran Hitam, sebuah negara bagian di benua tengah. Saya telah mendengar tentang iman Anda dan menemukan bahwa kita memiliki banyak kesamaan, Penatua. Jadi, tentu saja, saya di sini untuk belajar, jika memungkinkan. Oh, benua tengah. Saya tidak menyangka benua tengah akan menghasilkan seorang jenius baru. Setelah Viko Travisani, saya tidak menyangka orang berbakat seperti itu akan muncul di benua ini. Beberapa anggota kuil di sekitar berkomentar di antara mereka sendiri, sementara tetua ini melihat bahwa Minos tidak berbohong atau bercanda dengannya. Pemuda ini sepertinya memiliki banyak kecocokan dengan tempat ini. Secara khusus, ada sesuatu yang kuat dan kacau dalam dirinya, sesuatu yang mirip dengan apa yang telah menciptakan dunia ini seperti sekarang ini. Sebagai pemuja kebenaran dan stabilitas dunia spiritual, individu ini memandang Minos seolah-olah dia berada di depan sebuah singularitas yang perlu dia selidiki. Hanya sedikit orang di dunia ini yang memiliki ciri-ciri yang bisa dia rasakan pada manusia muda ini. Dengan mengingat hal ini, katanya, Minos Tuor, ikutlah denganku. Aku akan memperkenalkanmu pada seseorang yang bisa menjawab pertanyaanmu. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1874 kebenaran sudah diketahui. 1.
Menemani tetua sebelumnya, Minos melihat bagian dalam bangunan yang bahkan Henricus Longus belum pernah masuki pada masanya. Bangunan khusus ini belum ada saat itu. Namun kepercayaan masyarakat laut sudah ada, dan tempat lain yang serupa dengan ini tersebar di seluruh wilayah bawah laut yang dikuasai oleh ras ini. Namun Henricus Longus tidak melakukan hal ini dan banyak hal lainnya pada masanya karena kurangnya minat, bukan karena dia tidak mempunyai kekuasaan. Setelah mencapai level 100, dia menghabiskan sebagian besar waktunya bersiap untuk meninggalkan warisan yang baik tidak hanya untuk ahli warisnya tetapi juga untuk keluarganya. Dia adalah salah satu dari sedikit dewa sepanjang sejarah dunia ini yang meninggalkan 2 kerajaan tata ruang. Jadi semua yang dilihat Minos di tempat ini adalah hal baru baginya. Dan mau tak mau dia melihat ke dalam gedung ini dengan penuh minat, melihat tempat ini penuh dengan cermin kemanapun dia pergi. Susunan cermin menciptakan ilusi pada area tersebut, membuatnya tampak jauh lebih besar dari sebelumnya. Tidak hanya itu, akan sangat mudah bagi seseorang yang baru pertama kali memasuki tempat suci ini untuk tersesat. Saat dia mengamati area tersebut, mencoba memahami sekelilingnya, demigod di depannya berkomentar. Apa yang Anda lihat adalah kombinasi susunan cermin. Ini memiliki tujuan pertahanan, tetapi juga untuk menyembunyikan apa yang ada di sini. Dan kamu tidak keberatan membicarakannya denganku? Sama sekali tidak. Tetua masyarakat laut menjawab dengan pelan. Tempat perlindungan kami diperuntukkan bagi mereka yang memiliki kecocokan. Setelah resolusi baru dari Penatua Boyle 50 tahun yang lalu, kami mengubah cara kami memandang orang-orang yang datang ke rumah kami. Meskipun sebagian dari kita masih lebih memilih orang-orang dari ras kita sendiri, kita tidak mempunyai masalah dalam menyajikan kebenaran dunia kepada mereka yang cocok dan tertarik. Kami jelas membenci mereka yang hanya ingin memanfaatkan kami dan tidak tertarik melindungi dunia sebagaimana adanya. Selain itu, ini tidak dimaksudkan untuk menghalangi orang sepertimu, Minos muda. Mereka dimaksudkan untuk menghentikan para penggarap yang kuat dan jahat. Minos mengerutkan kening dan bertanya. Tetapi apakah orang seperti itu akan datang ke sini? Dewa bisa dengan mudah datang ke sini. Ujian yang kamu lewati itu tidak bisa menghentikan dewa, dan bahkan jika mereka tidak cocok dengan kita, orang seperti itu bisa menyerang kita. Meskipun dia sedang membicarakan sesuatu yang serius, lelaki tua itu tersenyum, memperlihatkan gigi hijau runcingnya. Tetapi bahkan orang seperti itu pun akan kesulitan mengalahkan susunan tingkat tinggi kelas 4 kita. Itu mengesankan, kata Minos sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, ini menyembunyikan salah satu dari sekian banyak tubuh pencipta. Kamu akan mengerti ketika kamu mengetahui kebenaran dunia. Dia berkata, masyarakat laut sangat peka terhadap niat. Berbeda dengan para elf yang bisa dengan mudah melihat masa depan, makhluk ini bisa dengan mudah berempati terhadap orang lain. Hal ini membuatnya sangat mudah bagi mereka untuk memahami perasaan orang-orang terdekatnya dan mengungkapkan perasaan serta niat mereka yang sebenarnya. Bahkan jika orang-orang dalam kelompok Minos di luar tempat ini telah menasihatinya untuk berpura-pura tertarik pada keyakinan ini, hal itu tidak perlu. Kaisar Stuart mempunyai ketertarikan yang nyata terhadap kelompok ini, dalam bertindak demi kelangsungan dunia ini, dengan keprihatinan yang nyata. Mereka yang tidak mengenalnya mungkin mengira dia hanya tertarik pada pertumbuhan negara dan kekuasaannya sendiri. Dan memang, tindakannya mengarah ke sana. Namun mereka mempunyai tujuan tambahan yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang sadar akan permasalahan dunia. Mengetahui bahwa pemuda ini benar-benar memiliki ketertarikan dengan mereka yang melampaui bakat dan karakteristik khusus. Sang tetua tidak repot-repot mengatakan yang sebenarnya kepada pendatang baru itu. Tanpa disadari, Minos tiba di salah satu lantai paling atas gedung, di mana seorang tetua berpangkat tinggi sudah menunggunya. Anak muda dari benua tengah. Apa tujuanmu? Seorang anggota lama dari si Folk bertanya kepada Minos sambil melihat sesuatu yang tampak seperti bola bercahaya, sedikit lebih besar dari kepala manusia dewasa. Minos melihat individu level 97 ini, si Folk terkuat yang pernah dia lihat. Meski penting, keyakinan orang-orang ini tidak menarik orang yang paling berkuasa dan berbakat. Pastinya ada demigod sekuat tetua ini dan bahkan lebih kuat lagi di beberapa kuil seperti yang ada di kota ini. Namun jumlah mereka sangat sedikit karena menjadi seorang penatua kepercayaan ini sama sulitnya dengan menjadi hakim spiritual di antara profesi-profesi manusia. Oleh karena itu, kekuatan yang Minos lihat di postingan ini tidak mencerminkan kekuatan salah satu ras terkuat di dunia spiritual. Jawab Minos, tujuan saya adalah kebebasan dan kelangsungan dunia spiritual. Saya tidak ingin terlibat dalam masalah orang lain atau menghentikan konfrontasi dan perang pihak ketiga. Namun saya mencari dunia di mana orang dapat memilih untuk hidup damai atau tidak. 6. Keinginan bebas itu penting. Tampaknya, kita tidak akan memiliki separuh kekayaan dunia. Penatua terlemah di sana berkomentar, melihat Minos mengerti apa artinya menjadi agen dunia ini. Mereka yang dipilih oleh surga belum tentu orang baik yang memberitakan perdamaian dan kebaikan bersama.
Sebaliknya, untuk menjaga stabilitas dunia, tujuan sebenarnya mereka, banyak dari mereka kadang-kadang membawa kekacauan ke dalam kehidupan orang-orang yang berada di jalur mereka. Mereka tidak netral, mereka tidak berjuang untuk sisi baiknya. Mereka hanya melakukan apa yang mereka rasa perlu untuk mencegah bencana. Bagi sebagian orang, mereka adalah iblis yang mengerikan, tetapi bagi sebagian lainnya, mereka adalah penyelamat keberadaan. Minos tidak ingin melakukan apapun yang akan menempatkannya pada posisi suci, tetapi tujuannya adalah yang paling mulia, meskipun itu terlihat biasa saja. Kata pria yang lebih tua. Dan apa yang membawamu ke sini, anak muda? Saya mencari mereka yang berpikiran sama dengan saya tentang kebenaran dan apa yang harus dilakukan. Secara khusus, saya mencari saksi untuk datang bersama saya dan menyaksikan kengerian yang ingin saya tunjukkan kepada dunia. Sesuatu yang buruk akan terjadi, para tetua. Namun dunia kita secara keseluruhan tidak melihat apa yang ada di depannya. Namun, saya yakin hal buruk akan segera terjadi, dan saya ingin mengumpulkan kekuatan sebanyak mungkin selagi masih ada waktu. Aku tahu tujuan dari rakyat laut, tapi aku juga tahu bahwa kamu tidak akan bergabung dengan tujuanku tanpa bukti. Jadi tujuan saya adalah meyakinkan Anda tentang tujuan saya dan memenangkan Anda ke pihak saya dalam perang yang akan datang. Kedua tetua mendengar ini dari Minos ketika mereka memandangnya dengan sungguh-sungguh. Rasakan ketulusan kata-katanya tetapi juga mendengar kekhawatiran yang hanya pernah dibicarakan oleh orang-orang paling penting di kuil mereka. Kuil itu melihat ke masa depan, dan beberapa tetuanya telah menyadari bahwa awan gelap mulai menutupi dunia mereka. Minos bukan bagian dari kelompok mereka, tapi dia masih memikirkan sesuatu yang hanya dimiliki oleh sedikit orang di dunia ini. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1875 kebenaran sudah diketahui. 2. Apakah itu untuk dia? Apakah karena dia Penatua Boyle memerintahkan kami untuk menerima makhluk dari ras lain ke dalam keyakinan kami? Penatua level 97 bertanya-tanya sambil memandang Kaisar Stuart dengan penuh minat. Keputusan Boyle bukan sekadar gagasan yang tidak masuk akal atau keinginan seorang sesepuh. Boyle adalah salah satu dari 3 peramal utama di tempat suci, dan dia terbangun 100 tahun lebih awal dari yang diperkirakan. Berbeda dengan pelihat manusia, pelihat dari ras lain di dunia, yang berbeda ras, memiliki kemampuan yang sangat berbeda dari manusia. Dalam hal visi para profesional ini, para anggota Seafolk yang melakukan hal ini melihat masa depan dalam visi mereka, yang biasanya berlangsung selama berabad-abad. Bayangkan saja, beberapa bulan ke depan, makhluk seperti Boyle terkadang menghabiskan 300, 400, atau 500 tahun dalam pengasingan. Namun pengasingan ini tidak berakhir kapanpun, tergantung minat si pelihat. Itu hanya berakhir ketika terjadi kesalahan. Dalam kasus ini, Penatua Boyle terbangun sebelum waktunya setelah mendapat penglihatan apokaliptik. Namun, di tengah kekacauan itu, dia melihat manusia bertindak bersama-sama dengan bangsanya. Hanya orang-orang beriman yang paling penting saja yang tahu. Sebagai salah satu dari mereka yang mengetahuinya, tetua level 97 mau tidak mau menjadi lebih tertarik pada Minos, karena kata-katanya cocok dengan beberapa komentar yang dia dengar di tempat suci. Tapi demigod lain di sana, yang tidak mengetahui bagian itu, menyipitkan matanya dan bertanya. Bagaimana Anda tahu bahwa sang tetua tidak mengetahui mengapa makhluk dari ras lain diizinkan untuk menganut keyakinannya beberapa dekade yang lalu? Namun dia tahu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi di masa depan karena beberapa orang yang lebih tua mengalami kemunduran dalam pengasingan mereka, kata Minos. Ada sesuatu yang salah di Laut Utara yang berhubungan dengan nasihat yang saya terima dari seorang nabi dalam warisan spiritual yang saya terima beberapa waktu lalu. Oh, Laut Utara, tempat itu selalu kacau. Apa menurutmu ada yang salah di sana? Penatua level 97, seseorang yang telah hidup lebih dari 100.000 tahun, bertanya pada Minos. Ya, di masa lalu, tempat itu sulit karena sifat spiritual dari kutub utara dunia kita. Namun keadaannya jauh lebih buruk dari yang seharusnya, dan kita tidak berada di tengah-tengah siklus generasi yang bisa menjelaskannya. Dia, Minos mengatakan, menyadari bahwa fenomena khusus dari dunia spiritual dapat memperburuk atau memperbaiki fenomena spiritual di seluruh dunia. Terlepas dari beberapa laporan yang saya dengar dari para penyintas yang melewati Laut Utara, saya merasa ini akan menjadi tempat yang tepat untuk memulai sesuatu yang buruk. Siapa yang menyangka ada yang tidak beres di kawasan itu, yang sudah kacau dan tidak berpenghuni. Di masa lalu, ini adalah tempat sempurna bagi makhluk jahat untuk bersembunyi dan mengambil langkah pertama menuju rencana buruk bagi kita semua. Itu logis. Tempat manakah, jika bukan tempat di mana tidak seorang pun ingin pergi atau tinggal, yang merupakan tempat terbaik untuk meletakkan dasar bagi rencana yang akan membahayakan seluruh dunia? Di dunia spiritual, tidak ada tempat yang lebih baik daripada Laut Utara. Keduanya mengetahui hal ini, tetapi sulit untuk mempercayai teori Minos bahwa masalah dunia akan datang dari wilayah yang sudah kacau di masa lalu. Tanpa indikasi apapun bahwa masalah yang mereka rasa akan menimpa mereka berasal dari Laut Utara.
Makhluk-makhluk ini tidak dapat sepenuhnya mempercayai kecurigaan Minos tanpa menyelidikinya terlebih dahulu. Namun, menyelidiki Laut Utara akan sangat sulit, dan masih banyak hal lain yang perlu mereka selidiki. Kedua tetua itu saling memandang, lalu yang lebih kuat berkata sambil mengangguk ke arah Minos. Kemarilah, anak muda, izinkan saya menunjukkan kepada Anda kebenaran dunia kami. Saya tidak tahu apakah ketakutan Anda akan menjadi kenyataan. Namun yang kami miliki di sini adalah apa yang kami duga ada di balik masa-masa sulit yang akan datang. Minos mengikuti rekomendasi anggota Sea Folk ini hingga dia cukup dekat dengan bola bercahaya untuk melihat apa yang ada di sana. Dari kejauhan, dia hanya bisa melihat warna putih pekat yang terpancar dari benda tersebut. Tapi ketika dia tiba di sebelah tetua level 97, Minos bisa melihat mayat besar yang disegel oleh beberapa rantai dan susunan di ruang hampa. Bola ini seperti lubang spasial kecil yang menghubungkan kedua area tersebut, dan Minos segera melihat makhluk yang memiliki tubuh yang diawetkan atau lebih dari mayat faham dari Dunov. Dia melihat wujud non-manusia dari mayat tersebut, yang menandakan bahwa makhluk tersebut tidak berasal dari ras yang sama dengan faham dari Dunov. Tetua di sampingnya menjelaskan, kami menemukan tubuh ini 8 juta tahun yang lalu. Pada saat itu, kami belum memiliki Tuhan pertama kami, yang menciptakan ruang pemeteraian yang terhubung dengan tempat suci kepercayaan kami. Namun para demigod kami pada waktu itu berhasil memasang cukup segel di atasnya untuk melestarikan dan mengikatnya. Sejak itu, kami telah mengamankan dan memenjarakan makhluk ini, yang bahkan melebihi level 100 dalam kematiannya. Kedua tetua itu mengepalkan tangan mereka, merasakan beban kebenaran ini. Namun yang mengejutkan bagi mereka, Minos tidak terkejut mendengar hal seperti itu. 8 juta ya? Itu sudah lama sekali. Hah, kamu tidak terkejut? Tetua yang kuat bertanya. Sebenarnya, aku sudah mengetahuinya, tetua. Tubuh yang kamu segel ini bukan satu-satunya di dunia. Ekspresi mereka berdua semakin berubah ketika mendengar ini, merasa bahwa mereka harus mencari makhluk-makhluk ini untuk menyegel mereka dan mencegah mereka mempengaruhi dunia ini. Jika ada orang lain yang seperti ini, bahaya yang mereka timbulkan terhadap dunia akan sangat besar. Bahkan ketika mereka mati, aura mereka lebih kuat dari aura dewa. Bayangkan jika seseorang di dunia ini berhasil menggunakan salah satu makhluk tersebut saja. Seluruh dunia spiritual akan hancur. Ini mengerikan. Minos muda, di mana kamu menemukan ini? Kita harus segera menyegelnya, kata yang lebih lemah, kata Minos. Itu sudah disegel oleh kelompok lain seperti milikmu. Bagaimanapun, saya tahu bahwa level 100 bukanlah batasnya. Faktanya, makhluk-makhluk ini berasal dari masa ketika dunia spiritual benar-benar berbeda dan jauh lebih besar dari yang kita tahu. Jadi kamu sudah tahu yang sebenarnya. Pria yang lebih kuat itu menghela nafas, mengetahui bahwa orang lain seperti mereka telah mewarisi tujuan menjaga dunia ini dan tidak langsung mengkhawatirkan kata-kata Minos. Tetapi jika Anda mengetahui semua ini, mengapa Anda masih mengkhawatirkan Laut Utara? Bagaimana jika bagian lain dari dunia ini yang memunculkan dunia spiritual melahirkan ras seperti kita? Bagaimana jika salah satu dari mereka menemukan cara untuk datang ke dunia kita? Minos bertanya, menimbulkan keraguan baru di benak makhluk-makhluk ini. Sejauh yang saya lihat, badan-badan ini bukanlah sebuah ancaman. Namun apa yang mereka wakili sangat mengkhawatirkan. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1876 mendapatkan saksi. Itu teorimu? Tanya yang lebih tua dari kedua demigod, melihat arti di balik kata-kata Minos. Jika yang menciptakan dunia spiritual adalah rumah bagi makhluk seperti yang tersegel di ruang itu. Dan tempat tersebut telah runtuh dan pada akhirnya memunculkan bentuk kehidupan baru. Ada kemungkinan bahwa bagian lain dari dunia yang lebih besar ini memiliki bentuk kehidupan yang mirip dengan dunia spiritual. Atau lebih unggul dari orang-orang di dunia ini. Jika ada cara untuk melakukan perjalanan antara satu tempat dan tempat lain, perang yang merusak bagi kedua belah pihak dapat terjadi dengan cepat setelah kontak pertama. Jelas sekali, kemungkinan Minos benar sangat kecil. Namun teorinya sama sekali tidak masuk akal atau kurang kredibel dibandingkan dengan apa yang ditakutkan oleh penganut agama ini saat ini. Kedua demigod menjadi lebih serius saat mereka mempertimbangkan kemungkinan, khawatir alien akan menyerang dunia mereka dan membahayakan segalanya. Bagaimana jika aturan di balik bagian-bagian dunia lain yang membentuk dunia spiritual berbeda dengan aturan di tempat ini? Apa jadinya jika dunia ini dibanjiri oleh alien? Singkatnya, ada pertanyaan yang harus ditanyakan, dan makhluk-makhluk ini mau tidak mau khawatir tentang banyaknya kemungkinan. Jika Anda benar, kekhawatiran Anda mungkin mengenai makhluk yang jauh lebih buruk dari yang kita sadari. Demigod terlemah berkomentar dengan cemas. Apa yang mereka pikir dapat menggoyahkan dunia ini adalah kombinasi makhluk-makhluk dari dunia ini yang mampu mengendalikan tubuh makhluk-makhluk yang diawetkan dari ras-ras pada zaman faham dari. Dengan kata lain, mereka mengkhawatirkan mayat dan orang-orang dari dunia ini. Namun Minos mengkhawatirkan makhluk tak dikenal yang masih hidup dan mampu melakukan hal tak terduga yang dapat melanggar aturan standar dunia ini.
Jauh lebih buruk, lebih baik menjadi musuh yang dikenal daripada musuh yang tidak dikenal. Penatua level 97 menatap mata Minos dan bertanya. Minos muda, kekhawatiranmu sepertinya beralasan. Tapi apakah kamu bersedia bersumpah? Banyak orang dengan niat baik menyerah atau gagal menepati janjinya. Meskipun sekarang dia sangat ingin melakukan sesuatu untuk dunia ini yang akan membantu ras ini mencapai tujuannya, itu tidak berarti Minos akan terus seperti ini sampai akhir. Suka atau tidak suka, dia masih lemah dalam hal levelnya. Jalan masih panjang sebelum Minos mencapai puncak tahap ke-10, dan pada saat itu, dia mungkin sudah berubah pikiran dan lebih memilih bersembunyi. Antara mencapai puncak dan mati demi dunia, pilihan pertama jelas lebih baik. Mungkin kepedulian dan kemauannya untuk bertindak sangat besar hari ini. Namun, saat dia tumbuh dan menjadi lebih kuat, Minos mungkin menjadi lebih defensif terhadap kekuatan yang telah dia bangun dengan susah payah. Tetua kepercayaan rakyat laut ini hanya bisa menuntut komitmen Kaisar Stuart untuk mencegah hal ini terjadi. Jika Minos bersumpah kepada Tuhan bahwa dia akan melakukan apa yang dia katakan, apapun yang terjadi, pria itu bersedia memilih beberapa pengamat untuk menemani pemuda itu. Iya, kata Minos. Segera, tetua level 97 mengangkat satu tangan setinggi pusarnya dan berkata, kalau begitu, sebagai saksi dari kata-katamu, surga akan menghukummu dengan berat jika kamu kembali pada apa yang kamu katakan. Mulai sekarang, kamu adalah bagian dari pertahanan dunia kami dan tidak bisa mengabaikan tanggung jawabmu. Saat makhluk itu mengucapkan kata-kata ini, energi di sekitar area itu berubah, melingkari salah satu tangan tetua itu dan tubuh Minos, sementara ketiganya merasa seperti sedang diawasi. Minos merasa seolah-olah ada borgol yang menghubungkannya dengan surga, sesuatu yang mirip dengan apa yang akan dirasakan seseorang saat menandatangani kontrak jiwa. Tetapi pada tingkat yang jauh lebih tinggi. Angkat tangan dominan Anda dan katakan, saya setuju. Itu akan melengkapi perjanjian kita. Saran yang lebih tua. Rilisan debut terjadi di End of 3L Begin. Minos melakukannya tanpa ragu-ragu, yakin bahwa dia tidak akan membalas kata-katanya karena dia sudah berkomitmen pada hal seperti itu. Selain itu, dia tidak berharap mendapatkan persetujuan untuk mendukung perang salibnya tanpa kompromi. Jadi itu tidak masalah baginya. Setelah kesepakatan ini, Minos merasakan sekelilingnya kembali normal. Namun, dia juga menyadari bahwa dia sekarang memiliki beberapa keterbatasan pada dirinya sendiri, sesuatu yang mungkin hanya akan berubah setelah dia mencapai level 100 atau memenuhi janjinya. Setelah menyelesaikan kesepakatan ini, yang diarahkan oleh tetua yang saat ini menjaga kuil, Minos mendengar kabar darinya. Baiklah, saya akan mengirimkan 3 orang saya untuk menemani Anda dalam perjalanan mencari bukti. Jika mereka melihat cukup banyak bagi kita untuk menangani kemungkinan masalah di Laut Utara, saya akan membawa masalah ini ke pengadilan kekaisaran agar orang-orang bergabung dengan perjuangan Anda. Berapa lama waktu yang Anda perlukan untuk mendapatkan bukti ini? Minos berpikir sejenak dan menjawab. Beberapa tahun, tidak kurang dari 5. Laut Utara berbahaya, jadi saya ingin memperkuat diri sebelum pergi ke sana. Saya juga akan mencari sekutu dan orang-orang yang bersedia mengikuti saya dan menyaksikan apa yang dilakukan kelompok saya dan utusan Anda. Akan lihat. Aku setuju untuk meninggalkan orang-orang ini di sisimu tanpa batas waktu selama mereka melaporkan kepadaku setahun sekali tentang tindakan mereka. Pada saat yang sama, mereka akan menemanimu hanya sebagai pengamat. Jangan menganggap mereka sebagai pasukanmu atau tentara. Mereka tidak akan bertindak kecuali nyawa mereka sendiri dalam bahaya. Penatua menjelaskan aturan tentang bagaimana kemitraan mereka akan berjalan hingga perjalanan ke Laut Utara. Setelah perjalanan itu, mereka akan berada di pihak yang sama karena ada sesuatu yang buruk di Laut Utara. Atau mereka akan berada di pihak yang sama karena mereka memiliki tujuan yang sama yaitu bertindak demi dunia spiritual. Oleh karena itu, tetua ini tidak akan kehilangan apapun dengan mengirimkan hanya 3 anak buahnya bersama Minos, bahkan jika mereka tidak menemukan sesuatu yang relevan. Dengan itu, Minos berterima kasih kepada pria itu atas dukungannya, dan kemudian demigod yang lebih lemah pergi untuk memanggil nama yang telah dipilih oleh tetua level 97. Tetua ini tidak akan mengirim orang lemah ke Laut Utara. Tempat itu berbahaya. Segera, 3 demigod, 2 di level 90 dan 1 di level 91, berdiri di depan tetua dan Minos. Kalian bertiga akan mengikuti Minos muda mulai hari ini. Bekerja sama dengannya dan jangan menghalangi perjalanan kelompoknya. Perintah lelaki tua itu, segera memperkenalkan Kaisar Stuart dan tujuan misi ini kepada kelompok di depannya. Setelah memutuskan hal itu, Minos dan mereka bertiga segera meninggalkan gedung, mengikuti tetua level 90 yang telah memimpinnya sebelumnya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1877 tujuan baru. Setelah meninggalkan pagoda, tempat salah satu kuil kepercayaan masyarakat laut berada. Minos mengucapkan selamat tinggal kepada lelaki tua yang telah menyambutnya sejak awal dan kembali ke jalan yang dia datangi sebelumnya. Rekan-rekannya masih berdiri di posisi mereka berhenti tadi,
masih di bawah tekanan ujian di area ini. Sambil mengikuti ketiga si Volk yang akan menemaninya, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Minos tak segan-segan membantu rekan-rekannya dengan mendorong mereka ke arah berlawanan agar bisa lepas dari tekanan yang menimpa mereka. Dengan gerakan ini, Minos melihat semua rekan seperjalanannya berhasil melarikan diri dari situasi mereka sebelumnya, bernapas dengan berat karena mereka merasa lega akhirnya meninggalkan keadaan mereka sebelumnya. Terima kasih untuk itu, Minos. Emlyn berkomentar dalam wujud binatangnya. 3 orang yang akan mengikuti Minos dan kelompoknya mulai sekarang melihat sahabat manusia di samping mereka, dan salah satu dari mereka bertanya. Apakah ini kelompok yang akan kita ikuti ke Laut Utara? Penatua level 97 hanya menjelaskan apa yang harus dan tidak boleh mereka lakukan, semua hal lain harus mereka diskusikan dengan Minos untuk memahami misi ini. Jawab Minos sambil melihat kelompoknya meminum pil generasi. Tidak, perjalanan kami masih panjang untuk membentuk tim yang mampu pergi ke wilayah itu. Dari tempat kami berada, kami akan melakukan perjalanan melalui kerajaan laut untuk mendapatkan dukungan dari setidaknya 1 atau 2 suku lokal. Setelah itu, kita akan pergi ke benua binatang, di mana saya akan melihat apa yang bisa saya lakukan dengan rubah berekor 9 dan burung phoenix. Tapi itu hanyalah awal dari perjalanan kami. Kami tidak akan pergi ke Laut Utara selama 5-10 tahun lagi. Ketika masyarakat laut mendengar hal ini, mereka tidak menganggapnya mengerikan, meskipun mereka akan berada di luar negaranya untuk waktu yang lama. Rilisan debut terjadi di End of 3 Elbegin. Setidaknya dia akan mempersiapkan kelompok yang cukup kuat untuk menjelajah ke daerah itu. Salah satu dari mereka berpikir, mengingat bahwa mereka pastinya tidak bisa pergi ke sana dengan binatang setingkat Emlyn, tapi menyadari bahwa perjalanan yang direncanakan Minos mungkin akan membawa beberapa hal spesialis baru ke dalam grup. Mereka pemberani dan kuat, tetapi mereka tidak ingin pergi ke Laut Utara bersama sekelompok orang lemah yang tidak mendukung mereka. Anda hanya bisa menjelajah di tempat berbahaya itu jika Anda memiliki kelompok yang kuat. Saya tahu beberapa suku di bagian bawah Laut Kekaisaran yang mungkin memiliki anggota tak kenal takut yang tertarik untuk bergabung dalam perang salib kami. Wanita level 91 itu memberitahu Minos. Meski berbahaya, ada makhluk yang tertarik dengan perjalanan seperti yang ingin diikuti Minos. Hal ini terutama terjadi pada awal perjalanannya, yang akan membawanya melewati banyak tempat kuat yang biasanya menarik bagi demigod muda tingkat rendah. Betapapun kuatnya beberapa makhluk, melihat makhluk di bawah level 90 menjelajahi tempat-tempat yang jauh dari rumah mereka adalah hal yang tidak biasa. Hanya sedikit orang bijak dari benua tengah yang mengetahui tentang benua lain dan pulau-pulau terkuat di dunia. Hal yang sama juga berlaku untuk anggota suku binatang air dan darat, yang biasanya hanya menjelajahi dunia di dekat puncak budidaya mereka. Bisa dibilang, permulaan tahap ke-10 adalah waktu yang ideal untuk menjelajahi dunia yang mulia ini untuk mencari peluang baru. Kemajuan pada tahap ini menjadi semakin sulit, dan hal ini memaksa orang-orang terkuat di dunia untuk mencari peluang baru dan berbeda. Pada titik ini, kebanyakan dari mereka tidak punya banyak hal untuk diperbaiki, dan mereka akhirnya punya waktu untuk benar-benar hidup. Mengingat karakteristik beberapa kelompok makhluk yang dikenal wanita ini, dia yakin Minos akan mendapatkan dukungan dalam perjalanannya. Oh, kalau begitu, aku memintamu untuk memimpin. Aku berjanji untuk mendukung mereka yang bepergian bersamaku dan mempertaruhkan nyawa mereka dalam petualangan bersama kami. Minos berkata, senang melihat seseorang dari kelompok tersebut telah secara sukarela memimpin. Siapa yang ada dalam pikiranmu, Mariam? Salah satu dari 2 pria level 90 bertanya. Yang lain bertanya, apakah kamu berpikir untuk mengunjungi suku paus Arktik? Ada beberapa ras paus di dunia spiritual, tapi mereka semua cukup kuat, mengingat tubuh mereka yang besar. Suku paus langit adalah yang paling terkenal dan berkuasa, namun suku lainnya juga tidak kalah pentingnya. Kita bisa ke sana, tapi sebelum itu, saya ingin mengunjungi suku mermaid dan suku kraken. Kedua ras ini memiliki karakteristik yang sangat baik untuk petualangan kita ke Laut Utara. Dia menjelaskan, menarik perhatian Minos. Putri Duyung, ya, gumam Minos teringat ciri-ciri makhluk laut setengah manusia setengah ikan ini. Putri Duyung sangat kuat dan memiliki kemampuan manipulasi mental yang kuat. Selain itu, mereka termasuk di antara 3 balapan bawah air tercepat dalam hal berenang dan memiliki kemampuan sensorik yang sempurna. Dikatakan bahwa Putri Duyung hanya dapat ditemukan atau ditangkap jika mereka menginginkannya. Adapun kraken, mereka adalah monster laut dengan kekuatan yang menakutkan. Salah satu makhluk terkuat di dunia spiritual ketika bertarung di laut lepas dan melawan kelompok musuh yang besar. Satu kraken dapat melawan lebih dari selusin kru atau prajurit dengan levelnya sendiri. Kedua ras tersebut ekstrim, dan anggotanya sangat percaya diri. Banyak yang suka berkelahi dan seringkali hanya menunggu masalah untuk membiarkan mereka menunjukkan kekuatan mereka. Mariam memikirkan kedua suku ini karena karakteristiknya dan betapa tak kenal takutnya anggota mereka.
Krakens dan Putri Duyung. Mereka lebih cocok daripada paus Arktik. Salah satu dari dua Sea Folk berkata, menyetujui saran ketua kelompok mereka. Mereka segera memutuskan untuk mencari Putri Duyung terlebih dahulu karena mereka paling dekat dengan mereka, mengikuti jalan yang harus mereka ambil untuk mencapai benua binatang. Segera setelah kelompok Minos selesai memulihkan energinya, mereka berkumpul, memperkenalkan diri, dan berangkat kembali ke pantai pulau besar itu. Kali ini, mereka pergi ke tempat yang berbeda, di mana kelompok Sea Folk memiliki perahu yang akan mereka gunakan untuk perjalanan selanjutnya. Jadi perjalanan Minos di negara bagian ini dimulai dengan baik, dan segera, dia akan melakukan perjalanan melalui dunia bawah laut setelah bertahun-tahun sejak pengalaman pertamanya di laut dalam. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1878 Manusia Ikan. Setelah beberapa hari bepergian dengan 3 anggota masyarakat laut, kelompok Minos melintasi wilayah terestrial kerajaan laut yang paling menantang dan tiba di wilayah pesisir di tenggara negara bagian. Dari sana, kelompok tersebut menaiki kapal Sanctuary of Visions, yang boleh digunakan oleh ketiga orang tersebut untuk perjalanan mereka, dan segera berangkat ke dunia bawah laut. Tujuan utama perjalanan mereka melalui bagian terestrial kerajaan laut adalah untuk mendapatkan saksi dari ras yang berdaulat di negeri ini. Sehingga mereka dapat lebih mudah menghubungi anggota masyarakat laut. Setelah itu, tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk tetap berada di surga buronan itu. Dan dengan keterampilan navigasi yang unggul dari Sea Folk, ras yang mendominasi salah satu wilayah bawah laut terbesar di dunia spiritual. Mereka dengan cepat dan mudah memulai perjalanan mereka di bawah air. Selama beberapa hari pertama perjalanan mereka hanya meningkatkan kedalaman kapal mereka tanpa menemui kelompok yang merepotkan atau bahkan kota bawah laut. Ini adalah kerajaan laut. Hampir tidak ada orang yang mencari masalah dengan makhluk yang bepergian dengan kapal Sanctuary of Visions. Kedua, karena letak geografis setempat, tidak ada terumbu karang atau kawasan yang dihuni suku binatang hingga 500 km di lepas pantai pulau besar tempat mereka berada. Hanya setelah beberapa hari perjalanan barulah mereka mencapai daerah pertama yang terdapat binatang buas dan makhluk laut lainnya. Namun, dengan kemajuan mulus mereka dengan cepat mendekati wilayah suku pertama yang akan mereka lewati dalam perjalanan ini. Ketika mereka menemukan cahaya di dasar laut, rombongan Minos segera menyadari bahwa mereka akan bertemu Putri Duyung pertama dalam hidup mereka. Seperti yang sudah mereka ketahui, Putri Duyung sangat sulit ditemukan, bahkan bagi pembudidaya tingkat tinggi seperti tentara bayaran di kelompok Minos. Tapi Putri Duyung tinggal di kerajaan laut, dan anggota Sanctuary of Visions tahu cara menuju kota bawah laut mereka. Mengetahui bahwa mereka hanya beberapa menit lagi dari bertemu dengan makhluk dari salah satu ras paling istimewa di dunia ini. Bahkan para binatang buas yang telah menghabiskan ribuan tahun hidup mereka di kerajaan ini pun gembira dengan kedatangan mereka di kota seperti itu. Hal ini terutama berlaku bagi para pria di kapal, karena fitur Putri Duyung sangat menarik bagi mereka. Putri Duyung itu cantik, dengan fitur menawan yang dapat dengan mudah memikat bahkan para pencari kecantikan yang paling menuntut sekalipun. Selain itu, mereka secara alami mulia dalam sikapnya dan dikenal memiliki hati yang baik. Namun, bukan berarti mereka bodoh, mudah dibodohi, atau tidak bersalah. Putri Duyung sangat cerdas secara emosional dan dapat dengan mudah membaca niat orang, sama seperti anggota Sea Folk. Ketika mereka bertemu dengan orang atau musuh yang mempunyai niat buruk, mereka menjadi sangat berbahaya karena kemampuan mereka untuk bersembunyi, yang dapat menipu bahkan penjahat terpintar sekalipun. Bahkan jika mereka merasakan ada sesuatu yang salah dengan orang-orang di sekitar mereka akan tetap bersikap manis, bahkan jika mereka sedang memasang jebakan. Sisi kejam dari makhluk spiritual ini hanya dapat dilihat ketika mereka bertarung dalam pertempuran sengit, yang sulit untuk dilihat, mengingat betapa sulitnya menemukan satu pun dari mereka. Jadi meskipun ada sisi brutal pada makhluk ini, hanya sedikit yang mengetahuinya, dan mereka terkenal karena perilaku malaikat mereka. Tapi tidak hanya perempuan dalam ras ini. Putri Duyung memang betina, tapi mereka bukan hermafrodit. Dalam ras mereka, ada makhluk berjenis kelamin laki-laki yang dikenal sebagai Duyung. Mermen seperti Putri Duyung, setengah ikan, setengah humanoid. Meskipun mereka dapat kawin dan bereproduksi dengan Putri Duyung bahkan dalam bentuk aslinya, makhluk ini memiliki karakteristik unik yang sangat berbeda dengan betina dari ras mereka. Alih-alih kekuatan yang berhubungan dengan pesona, manipulasi mental, Duyung memiliki kekuatan fisik yang besar dan dikenal karena kemampuannya memanipulasi air. Namun tak seorang pun di sana yang tertarik pada makhluk-makhluk ini. Bahkan mereka pun tidak sebanding dengan kemampuan Putri Duyung. Ketika kelompok mereka sudah cukup dekat dengan suku yang cukup terang di bagian terdalam laut ini, di mana akar spiritual menjaga bawah air tetap jernih seperti senja, mereka tidak terlalu terkesan untuk melihat Duyung pertama dalam hidup mereka. Kru Sanctuary of Visions, apa yang kamu lakukan di wilayah kami? Dua Duyung level 89 berhenti di depan kapal kelompok, dan salah satu dari mereka langsung bertanya.
Meskipun mereka berada di kerajaan laut dan suku ini adalah pengikut keluarga kekaisaran, bukan berarti mereka akan membiarkan anggota ras utama negara ini masuk ke dalam suku mereka sesuka hati. Kata wanita level 91 dari Sea Folk di sana. Merman dari suku manusia ikan, kami di sini mencari putri duyung yang mau bergabung dengan kami. Tapi jangan khawatir, kami akan mengikuti aturan dan tradisi Anda, dan saya jamin tidak ada yang akan melakukan apapun yang tidak mereka inginkan. Lakukan dengan kami. Hanya karena anggota ras penguasa di negara bagian tersebut sedang mencari teman seperjalanan. Bukan berarti masyarakat di negara bagian tersebut harus menerima dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keinginan mereka. Ada peraturan di kerajaan laut, tapi tidak ada seorang pun yang dipaksa melakukan hal-hal yang tidak ingin mereka lakukan atau bahkan bertentangan dengan prinsip dan keyakinan mereka sendiri. Bahkan anggota keluarga kekaisaran pun tidak bisa menuntut hal seperti itu, jadi bukan kelompok inilah yang berani mengabaikan adat istiadat suku ini. Oh, mencari petualang. Salah satu dari dua penjaga yang mengawasi kuadran ini bertanya dengan heran. Rakyatnya secara alami tertarik pada petualangan dan semacamnya. Tidak peduli betapa manisnya putri duyung, bahkan putri duyung yang paling tenang pun suka bepergian dan pergi ke tempat-tempat misterius. Saat ini, sekelompok putri duyung sedang melakukan perjalanan ke Laut Leluhur, tempat sebuah pulau jatuh dari langit beberapa tahun yang lalu dan telah dikenal di seluruh dunia spiritual. Baiklah, aku akan mengantarmu ke suku kami. Silakan ikuti aku dengan tenang. Salah satu dari keduanya berkata sebelum berenang menuju tempat terang yang kelompoknya lihat dari jauh beberapa saat yang lalu. Di bawah komando Sea Folk, kapal mereka, yang memiliki ular raksasa sebagai penggeraknya, mengikuti jalur makhluk setengah ikan, setengah manusia dalam sekejap mata. Merman tidak sebesar binatang buas, tetapi bahkan yang terkecil pun tingginya sekitar 4 meter. Individu ini terlihat lebih kecil daripada saat dia berada di dekat kapal kelompok, tapi dia sangat besar untuk makhluk humanoid. Rilisan debut terjadi di End of 3L Bejin. Terlepas dari ukuran tubuhnya, dia berenang sangat cepat, dan segera, kelompok itu menemukan kota yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, di mana beberapa duyung dan putri duyung terlihat di pinggiran kota. Menakjubkan, pikir Emlyn saat melihat salah satu makhluk terindah di dunia, bersisik perak, rambut pirang, bermata biru, dan tinggi sekitar 2,9 meter. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1879 apa tangkapannya? Ketika Minos melihat putri duyung pertama dalam hidupnya, dia membuka matanya lebih lebar, karena keindahan makhluk itu sungguh luar biasa. Kulit putri duyung pertama yang mereka lihat dalam perjalanan seperti permata berharga dengan warna dan tekstur yang pasti akan dirasakan manusia biasa di surga hanya dengan menyentuh tangannya. Matanya agak besar, tapi itu normal untuk ukuran tubuhnya. Namun, karena ukurannya yang besar, lebih mudah untuk melihat iris indahnya, yang tampak seperti langit biru berbintang dengan lubang hitam di tengahnya. Siripnya sangat menggemaskan, dan meskipun itu adalah bagian non-manusia dari makhluk ini, siripnya dapat membuat pria memujanya. Karena menyembunyikan apa yang akan dimiliki putri duyung ini ketika berubah menjadi versi humanoidnya. Melihat betapa tebalnya sirip putri duyung ini, beberapa pria di kelompok Minos mau tidak mau menelan ludahnya sambil membayangkan dimensinya saat berada dalam versi humanoidnya. Hidung, mulut, dan telinganya sempurna, tidak terlalu besar atau terlalu kecil, memungkinkan dia menggunakan kemampuan pendengaran dan pernapasannya baik di bawah air maupun di udara. Putri duyung memiliki pendengaran super yang memungkinkan mereka mendengar apa yang dikatakan hingga jarak 30 km. Selain itu, mereka dapat memancarkan gelombang suara yang dapat mencapai jarak hingga 100 km dari mereka, menjadikannya kemampuan komunikasi khusus yang luar biasa. Putri duyung sangat cantik. Bahkan orang-orang kami tidak bisa mengatakan sebaliknya. Salah satu pria level 90 dari Sea Folk berkomentar kepada manusia dan binatang di kelompok Minos. Melihat bahwa sebagian besar dari mereka sedang melihat putri duyung pertama di jalan mereka dengan mata berbinar. Tapi jangan terlalu sering menatapnya. Beberapa dari mereka bisa menerima pengawasan dan bahkan menikmatinya. Tapi jika kamu menatap mereka terlalu lama, kamu mungkin akan membuat marah orang yang tidak begitu sabar dan pengertian. Wanita yang bertanggung jawab atas perahu itu menasihati manusia yang berkemauan lemah dalam kelompok tersebut. Meneguk, kata Minos. Ayolah teman-teman, jangan menakuti calon teman seperjalanan kita. Hanya ada sedikit putri duyung di sini, jadi kita tidak ingin mereka menganggap kita sekelompok mesum. Suku manusia ikan tidaklah besar. Ada sekitar 50.000 anggota, dan di antaranya sekitar 27.000 putri duyung. Anggota ras ini dapat berkultivasi hingga batasnya, namun hanya sedikit yang dapat melampaui level 97. Terlebih lagi, hanya sebagian kecil dari sedikit anggota ras tersebut yang dapat mencapai level 90, level ideal untuk teman seperjalanan dalam grup ini. Jika mereka menyinggung putri duyung yang sangat kuat, mereka dapat dengan mudah menemukan diri mereka dalam situasi di mana mereka tidak dapat memperoleh dukungan apapun di tempat ini.
Orang-orang dalam kelompok mendengarkan saran Minos dan mencoba mengendalikan diri sedikit, yang tidak terlalu rumit bagi mereka, mengingat level mereka. Tidak dapat dihindari untuk tidak terpesona pada kontak pertama, tetapi dengan mengendalikan diri mereka sendiri. Mereka semua berhasil mengesampingkan penampilan aneh mereka beberapa detik yang lalu dan menjadi lebih serius. Meski begitu, mereka tetap mengagumi kemampuan makhluk-makhluk ini. Aku baru saja melihat Putri Duyung level 85, dan itu pun, aku hampir tersesat dalam pikiranku. Demigod level 91 yang disua oleh Minos berpikir dalam hati. Terkejut dengan kemampuan menggoda dari anggota wanita ras ini. Di tengah pemikiran para anggota kelompok ini, mereka segera sampai di tengah desa, tempat terumbu karang menjadi rumah bagi penduduk setempat. Tempatnya memang tidak besar, namun dengan jumlah penduduk beberapa puluh ribu, suku ini memiliki kota yang ramai dengan luas sekitar 100 km persegi. Namun tidak seperti kota manusia, tidak ada jalan di kota ini. Sebaliknya, terdapat saluran air di mana beberapa orang dapat berenang dengan kecepatan tinggi dan dengan cepat berpindah dari satu sisi kota ke sisi lain. Banyak juga lampu di sebagian besar terumbu karang, dengan pertokoan di pusat kota dan beberapa kawasan pemukiman yang sangat bagus di pinggiran kota. Suku tersebut agak terisolasi dari dunia luar, jadi tidak banyak anggota ras lain di sekitarnya. Satu-satunya pengecualian adalah ras bawahan dari suku yang dimanfaatkan oleh mereka dan anggotanya juga tinggal di sana. Namun pengunjung dan turis praktis tidak ada di sana, dan kelompok Minos jelas merupakan mayoritas pengunjung ke tempat itu pada hari itu. Berhenti di pusat kota, Duyung itu berkata padanya, "Tinggalkan perahumu di sini, ikutlah denganku ke alun-alun pusat suku. Di sana, kamu dapat mencoba merekrut orang untuk pelayaranmu." Suku manusia ikan sangat liberal dalam hal kebebasan anggotanya. Meskipun ada peraturan yang harus dipatuhi setiap orang, jika seseorang ingin meninggalkan sukunya untuk menjelajah dunia luar. Itu adalah keputusan pribadi yang tidak akan diganggu oleh suku tersebut. Karena melibatkan anggota Seafolk, tak seorang pun di sana akan melihat masalah dengan kelompok asing yang mencari teman seperjalanan. Karena itu, mereka segera tiba di tempat yang ditunjukkan, dan pemimpin perempuan dari kelompok yang dikirim oleh anggota Seafolk level 97 yang lebih tua berkata, "Minos Stewart, sekarang terserah padamu. Kamu harus meyakinkan Putri Duyung yang kita hubungi sendiri. Dia dan kelompoknya telah melakukan pekerjaan yang baik dalam membawa kelompok tersebut ke tempat ini, di mana mereka pasti tidak akan bisa pergi tanpa bantuan mereka." Minos berterima kasih padanya dan memimpin masalah ini, dengan cepat memasang beberapa poster dan tanda dan menempatkannya di sekitar tenda militer yang dia miliki di salah satu lingkaran spasialnya. Hal ini telah menarik perhatian banyak orang yang lalu lalang di kawasan tersebut. Namun, segera setelah dia selesai, Minos berhenti di depan tenda dan mulai berbicara dengan keras. "Hadirin sekalian, mendekatlah. Kami adalah sekelompok pelancong yang melewati suku Anda untuk memberi Anda peluang." Dia berkata sambil tersenyum, "Kami memiliki beberapa kesempatan bagi mereka yang ingin mencoba peruntungan. Khususnya, saya akan memberikan obat tingkat Sein kepada Putri Duyung yang berhasil mengalahkan saya dalam adu panco." "Itu benar, pengobatan suci, itu tidak bohong. Lihat itu." Dia memperlihatkan obat dengan kualitas yang dijanjikan sambil berbicara seperti pedagang pasar yang berusaha menarik pelanggan. Lihat Putri Duyung level 88 menatapnya, meskipun dia tidak tertarik pada seseorang dengan level itu, Minos tidak meremehkan potensi menarik seseorang seperti itu dan berkata, "Nona, datang dan uji kekuatanmu. Itu tidak bohong. Jika kamu mengalahkanku, kamu bisa menyimpan obat ini. Kamu bisa menggunakan semua keahlianmu untuk mengalahkanku. Sementara aku hanya akan menggunakan satu milikku." Dia tersenyum, menunjukkan keindahan ini sehingga akan sangat mudah mendapatkan obat di tangannya. "Apakah kamu serius? Apa masalahnya?" Dia bertanya ketika beberapa makhluk di tepi alun-alun menghentikan apa yang mereka lakukan untuk melihat ke arah Minos. Bahkan Duyung yang menemani kelompok mereka memandang Minos dengan aneh. Jawab Minos, "Caranya adalah kamu harus mendengarkan lamaranku sebelum pertarungan, dan jika aku menang, kamu harus membantuku sesuai kemampuanmu." Bangkitnya Dataran Hitam bab 1880 menarik perhatian. Putri Duyung, yang memandang Minos dengan penuh minat, terdiam sejenak. Tapi ketika dia melihat ikan duyung jantan di samping pria ini dan kelompoknya, dia tidak curiga ini adalah semacam iklan palsu. Jika dia menarik kembali kata-katanya, dia pasti akan membuat marah seluruh suku dan dihukum. Bahkan jika dia bersama anggota Seafolk, bisakah Minos dan kelompoknya menahan tekanan seluruh suku? Percaya diri pada orang-orangnya. Dia tersenyum dan mendekati tempat Minos berdiri. "Apa yang ingin kamu katakan kepadaku? Aku tertarik untuk menguji kekuatanmu, manusia," kata Putri Duyung dengan rambut merah dan bibir ceri sambil tersenyum menawan. Minos balas tersenyum padanya dan menunjukkan padanya apa yang ada di dalam tenda militer, yang sisinya terbuka sehingga semua orang bisa melihat apa yang ada di sana, sebuah meja.
Minos segera duduk di salah satu kursi itu dan berkata kepada Putri Duyung cantik, yang sudah sedikit mengubah bentuk tubuhnya untuk adu panco dengan manusia ini. Putri Duyung yang cantik, aku dan kelompokku akan memulai perjalanan yang penuh petualangan dan bahaya. Kami mencari makhluk pemberani dan tingkat tinggi yang bersedia melakukan perjalanan ke benua binatang, lalu ke benua ilahi, dan singgah sebentar di benua tengah sebelum menuju ke Laut Utara. Kami akan menantang laut itu dan menemukan apa yang tersembunyi di area itu. Saat Minos mengatakan ini, Putri Duyung level 88 ini menatapnya dengan ekspresi aneh, bertanya-tanya apakah orang ini gila. Pergi ke Laut Utara, tempat berbahaya itu, dia pikir. Tapi Minos telah mengatakannya dengan cukup keras hingga puluhan duyung dan putri duyung di area tersebut dapat mendengar kata-katanya. Segera setelah dia mengatakannya, berbagai makhluk dengan tingkat dan ukuran berbeda di alun-alun kota semakin tertarik pada kelompok Minos. Menonton pertunjukan selalu menarik, tapi melihat orang gila itu berbeda, orang gila rela melakukan perjalanan ke Laut Utara. Apakah kamu serius? Duyung-duyung di sebelah kelompok Minos bertanya kepada anggota Sea Folk di sana. Pemuda ini mengatakan yang sebenarnya. Kami sedang membentuk kelompok untuk pergi ke Laut Utara. Butuh beberapa tahun untuk mencapai momen penting dalam perjalanan kami, tapi pada akhirnya kami akan memasuki tempat kacau itu. Salah satu dari dua pria Sea Folk level 90 berkata, membenarkan kata-kata Minos. Minos mengatakan dia akan pergi ke tempat itu adalah satu hal. Manusia merasa sangat mudah untuk berbohong. Anggota Sea Folk ini adalah hal lain yang mengkonfirmasi kata-katanya. Jadi, tidak hanya Putri Duyung di depan Minos tetapi juga beberapa orang di sekitar alun-alun menutup mulut mereka dengan tangan, memikirkan bahaya yang akan dihadapi kelompok ini. Sementara itu, orang berlevel 90 di sana memandang ke arah kelompok Minos dengan mata menyipit, membayangkan perjalanan yang akan dilakukan kelompok ini. Benua binatang, benua ilahi, benua tengah, dan kemudian Laut Utara? Kedengarannya seperti sebuah perjalanan yang cukup panjang. Seseorang yang bepergian bersama mereka dapat belajar banyak tentang dunia spiritual dan menjalani petualangan selama beberapa tahun. Pria level 90 ini berpikir dalam hati. Penasaran ingin melihat dan mendengar lebih banyak tentang orang-orang ini. Putri Duyung di depan Minos lalu bertanya, "Namaku Riley, siapa namamu?" Minos Stuart. Dia berkata sebelum meletakkan tangannya pada posisi yang benar, menunjukkan kepada Riley bahwa hanya itu yang dia katakan. Riley mengikuti arahan Minos dan memposisikan lengan kanannya, dengan cepat mengaitkan tangannya dengan tangan Minos. Kalau begitu aku harap kamu beruntung dengan rencanamu, Minos Stuart. Tapi hari ini, aku akan meminum obat suci ini. Anggota Sea Folk level 91 berdiri di satu sisi meja baja tingkat tinggi dan memberi isyarat agar pertandingan dimulai setelah berbicara dengan mereka berdua. Mulai, saat wanita itu mengatakan itu, Riley tidak segan-segan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memaksa tangan kanan Minos menyentuh meja. Tapi begitu dia melakukannya, dia merasakan kekuatan luar biasa yang terpancar dari lengan kanan Minos saat dia memiringkan lengannya hanya 30 derajat ke sisi berlawanan. Minos merasakan kekuatan Putri Duyung ini dan tersenyum, menyadari manfaat menerima warisan naga level 100. Ah, enak sekali punya tubuh yang kuat. Ia membayangkan sambil memejamkan mata sejenak lalu menatap langsung ke dalam mata kemerahan kecantikan di hadapannya. Riley mengubah ekspresi percaya dirinya beberapa saat yang lalu dan menatap mata coklat Minos, melihat bahwa dia tidak ingin kalah. Meskipun levelnya rendah, dia memiliki banyak kekuatan. Orang-orang di sekitar berkerumun di sekitar tenda militer Minos, tertarik dengan pertarungan ini. Putri Duyung level 91 mampir untuk menonton pertunjukan ini dan menyadari bahwa Riley harus menggunakan pesonanya, atau dia tidak akan bisa mengalahkan manusia ini. Awalnya, Riley tidak mencoba menggunakan kemampuan mentalnya. Dia merasa itu curang, padahal Minos sudah memberitahunya tidak apa-apa menggunakan seluruh kemampuannya. Dia mencoba menggunakan kekuatan sebanyak yang dia miliki tanpa menggunakan kemampuan mentalnya, dengan cepat membuat pembuluh darah di lengan dan wajahnya mulai bergetar. Energi di sekelilingnya dan tubuh Minos semakin kuat. Ini mulai mempengaruhi lingkungan sekitar, menyebabkan semua orang di sana mengambil langkah mundur. Sebaliknya, air di sana mulai menjauh dari titik kontak tersebut, membentuk ruang hampa di antara kedua tangan mereka. Dia berteriak, merasakan sakit di tangan kanan dan seluruh lengannya saat menggunakan tangan lainnya untuk menjaga keseimbangannya. Minos juga merasakan banyak kesakitan, tapi dia tidak mengeluarkan satupun suara kesakitan, berdiri diam sambil memperhatikan lawannya. Gunakan kemampuan mentalmu, atau aku akan mengalahkanmu. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, Minos memiringkan lengannya 60 derajat ke sisi lain meja, berada di atas angin. Riley menatap mata Minos dan membuat ekspresi marah, menunjukkan kepada banyak orang sesuatu yang jarang ditunjukkan Putri Duyung. Brengsek, dia mengutuk kelemahannya di hadapan manusia aneh ini dan akhirnya tidak bisa menahannya lagi.
Matanya bersinar terang, dan kontur wajahnya menjadi lebih indah bagi orang-orang di sekitarnya sementara melodi aneh muncul di udara. Nyanyian sirene. Minos memejamkan mata saat menyadari kemampuan khusus lawannya, merasakan lagu merdu yang akan segera dia nyanyikan untuknya. Mencoba mendominasi pikirannya dan membuatnya menuruti perintahnya. Menyerah, beri aku kemenangan, dan aku akan memberikan seluruh cintaku padamu, manusia yang mulia. Sebuah suara muncul di hati Minos, menunjukkan kepadanya kemampuan maksimalnya. Tapi saat putri duyung itu dengan kejam mengawasinya, merasakan kekuatan di lengan Minos semakin berkurang, dia tiba-tiba membuka matanya. Cerita bersambung.